Shalom. One, two, three. Yes. Presi Jati. Yes. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di onset dan di online di Facebook. Malam ini kita kompas di area KTC, tepatnya di Harapan Indah, Varia Indah, Bro Amu. Owner. Oke, sebelum dimulai, biasa kita menyatakan visi misi semen. Oke, visinya yaitu menjadi pria-pria yang mencapai kemaksimalan keprianya, yaitu serupa Kristus yang memberkati keluarga, gereja, dan komunitas. Misinya melaksanakan pemuridan pria sejati dan membangun hubungan dengan para alumni pria sejati dan jaringan dengan gereja lokal, sinode, dan institusi pemerintah. Oke, jadi visi misi ini teman-teman bukan slogan untuk kita berkata-kata, tapi visi misi ini menjadikan gaya hidup kita sebagai prianya Allah. Ini bukan sekedar kita omongan atau slogan atau sebagai logos, sebagai pengetahuan kita, tapi ini menjadikan fondasi setiap pria agar kita menjadi maksimal serupa dengan Kristus, memberkati pertama keluarga, awal keluarga, gereja, dan komunitas yang terbalik. Yang gereja dulu, komunitas dulu, awal keluarga dulu, terus keluar ke gereja dan komunitas. Oke, mari para pria saya undang pakai berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Boleh kita merenung sejenak dalam sepekan seminggu ini apa yang sudah kita lakukan untuk kebaikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita lelah, mungkin hari-hari ini kita mengalami segala masalah, mungkin hari-hari ini kita mendapati pencobaan apapun yang kita kehendaki terjadi. Biarlah pada malam hari ini kita patut bersyukur. Kita hadir di sini, kita akan berhasil, kita di sini mengucap syukur bahwasanya Engkaulah kami yang luar biasa, bahwa Engkaulah segala-galanya bagi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan menyanyi lagu Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Lagunya ada di handphone, ada di grup Kompas Harapan Indah. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku harus dan dapat akan Engkau. Mari katakan, Kaulah segala-galanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Amin. Selama hidup, yes, aku mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari kita ulang lagu ini lebih lagi dengan iman-Mu. Kau Bapa yang mengasihi, yes, amin. Kau memulihkan, yes, kuasa-Mu Kau pernah berubah Tuhan. Yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, rencana-Mu indah bagi. Yes, Kau ada setiap jalan.
Setiap jalanku, hatiku haus, hatiku haus dan lapar agar Engkau. Mari katakan kaulah segalanya, kaulah segala, Yesus kaulah segala-galanya bagi hidup kami di dalam hidup. Oh haleluya, kerajaanmu, kebenaranmu itulah dia. Oh kau yang ku pandang Tuhan, kaulah yang Tuhan. Yes, kau yang kami pandang selama hidup kami Tuhan, selama hidup. Kami mengasihi melupikan hati Tuhan. Dirimu memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan dengan iman lebih lagi kaulah segalanya, segala. Inilah menjadi rinduan kami Tuhan dalam hidup. Pakai setiap hari pria-pria Tuhan. Sekali-sekali menolak kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Oh segala Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan malam ini. Pakai waktu-waktu ini untuk menyembah dengan orang kebenaran Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, apa yang kami berbuat, kami pada malam hari ini menyerahkan hati-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Kami kemari, kami percaya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, itu karena kami dipimpin oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk kami boleh berada pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apapun yang kami terima dalam hidup ini Tuhan. Engkau baik dan teramat baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik sekali Tuhan. Tuhan, setiap Tuhan kami akan memulai ibadah kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan, dan Kau ada Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa dari Bapa, dari awal, pertengahan dan akhir Bapa, dan apapun yang kami puji, kami sembah, dan kami share firman, kami dengar itu semuanya. Terima buat-Mu Bapa, buat kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang belum bisa hadir. Mungkin mereka dalam kecapean, kelelahan, mungkin mereka dalam permasalahan, mungkin mereka dalam sakit penyakit. Tuhan, kami mau katakan pada malam hari ini,
di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lulusan Tuhan segarkan Tuhan, apapun yang mereka perlukan Tuhan, Kau hadir Tuhan, dan Kau beracara Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang memulihkan Tuhan. Tuhan teringat kami kepada Bapak, Bro Daniel Tuhan, biar kuasa Tuhan memulihkan Tuhan. Segala urat-urat kejepit Tuhan Kau pulihkan. Nah, ada yang mustahil Tuhan, kuasa boleh bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka Kompas kami Tuhan pada malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. One, two, three. Masih yatim? Masih kuat? Duduk, boleh duduk. Ayo aja. Kita masih nyanyi di malam ini. Kalau yang tua, duduk aja yang tua. Kalau yang merasa Dan ingat, segala puji syukur. duduk nggak apa-apa. Puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama. Sama-sama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan seorang amin. Yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila dia jatuh, apabila ia sampai terletak. Apa? Amin. Ya, sama-sama katakan tangannya. Ya, tangannya. Oh, tangannya. Apabila ia jatuh, masih akan terletak. Yes, karena yang tiba-tiba Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan, amin. Yes, yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai, sebab Tuhan menopang. Amin. Tangannya, oh tangannya, Tuhan menopang. Haleluya. Apabila ia jatuh sampai terletak, sebab Tuhan
Masih kuat? Yes. Masih kuat? Masih umur 17 tahun semua Ya, kuat. hari ini udah sebagian. Oke, boleh deh. Yang ada tua, yang paling tua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama. Ayo, ada sini goyang-goyangin. Kayak foto. Tuhan Yesus rasa sukacita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan bersama. Tujuh di separuh. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, lagi, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam Yesus, dalam Yesus. Kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo lagi dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Haleluya. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Masih kuat? Masih kuat? Kuat sekali. Duduk. Silakan duduk. Gua tahu lagunya udah habis. Lagu gembiranya udah habis. Haleluya. Oke, malam hari ini kita buka ruang kesaksian. Saya percaya dalam minggu ini kita pasti mengalami yang namanya permasalahan, yang namanya kehidupan. Setiap kita pasti ada lah ya. Nggak ada tuh dalam minggu ini kita tuh antang-antang aja, nggak ada, pasti ada permasalahan. Tapi di dalam itu kita dikasih kekuatan sama Tuhan. Kan Tuhan bilang, Tuhan nggak pernah langit selalu biru, tapi Tuhan akan berjanji memberikan kekuatan. Ya, ya, Tuhan nggak pernah bilang langit biru, nggak pernah segalanya aman, tapi Tuhan memberikan janji, memberikan kekuatan. Oke, boleh? Siapa? Komandan PI? Bersalin. Dari Pak Andre dulu lah. Hah? Tadi kan bilang ada aksi ya. Dari Lampung. Kan di WR. Iya. Di WR. Terakhir aja, aku terakhir. Terakhir hari ya. Yang dari Lampung. Tadi baru pulang ya Iya. kan. Yang selalu yang terbaik kita. Setiap hari yang baik. Shalom teman-teman. Shalom. Biasa ya, masih bisa lihat wajah teman-teman semua. Saya puji Tuhan dan bersyukur juga lah. Saya bisa kumpul lagi dan berduduk bareng bersama teman. Itu bukan karena gagah dan perkasa saya, tapi karena kasih karunia Tuhan yang menyertai saya sampai saya bisa berkumpul lagi. Dan saya bersyukur kemarin saya pulang tidak ada kendala sama sekali, dan terbang sampai pulang ke sini tidak ada kendala sekali. Cuman Oleh-olehnya? oleh-olehnya ada. Oh, iya. Nggak banyak sih. Oh, enggak? Ada loh. Oh. Babi panggang. Dan itu sih ya yang saya katakan cuma satu dong sih. Teman-teman saya berkumpul sama teman-teman sekolah saya ketemu alumni, iya teman-teman ya main ya, main ketemu. Cuman saya ditanyakan mereka kan semua kan nggak ada yang agama Kristen ya, ada Buddha sama Muslim. Wah, jiwa itu. Nah, mereka semua ditanya saya kan saya ada pulang sama si itu ya, cewek saya pulang. Nah, saya ditanya,
kan ditanya, emang kamu agama Buddha kan adanya? Kagak, saya bilang, saya Kristen, saya bilang. Kapan kamu ikut Kristen? Masa udah lama, saya bilang. Saya ikut Tuhan udah lama, saya bilang. Kok kamu bisa ikut Tuhan katanya? Bisa pindahkan. Kan saya tahu keluarga kamu kan Buddha semua katanya kan. Kenapa kamu sendiri doang yang lain? Kagak, saya sendiri doang. Saya ikut Tuhan, saya bilang. Oh kamu bisa kan? Ya, saya bilang, saya merasa nyaman. Saya bilang kan, saya bukan karena agamanya sih, saya bilang kan. Karena saya ikut Tuhan itu karena saya kepanggil, saya bilang kan. Dan saya merasa apa ya, di dalam bukan Kristennya ya, tapi di dalam Tuhan Yesus itu saya bilang ada sebuah kenyamanan buat kehidupan saya. Iya, ada sesuatu yang membawa saya sampai hari ini, walaupun yang lihat wajah saya gembira, saya bilang kan, tapi saya bilang yang paling saya bos atau apa, saya bilang kan, sesuatu saya bilang ada pertolongan Tuhan yang luar biasa lah. Itu baru ya? Iya, saya bilang semua kafir orang luar biasa ya katanya. Pasti orang Kristen itu juga banyak, orang Buddha yang udah masuk Kristen ada juga. Kebanyakan Katolik sih, kalau saya lihat. Maaf bang, tadi bapak ini tanya posisinya di mana itu? Di Kalimantan. Ah bener, tapi Saya di Lampung. Kalimantan. Aku dengar dari bapak ini Saya di Sungai Pinyu. Lampung katanya. Kalimantan. Itu dari Ponti itu perjalanan sampai ke Pinyu itu masih 2 jam lebih. Ya kamu Singkawang ya? Singkawang, kalau dari Ponti sampai Singkawang 5 jam. Saya pernah ke situ, Pak. Singkawang. Ya, Terus? puji syukur. Banyak sih ya. Banyak perbedaan lah kita yang sudah percaya sama Tuhan dan yang belum percaya Tuhan, perbincangan mereka berbeda sama kita kan. Ya, di merasa Iya. kita asing. Iya. Jadi kalau kita bahasa sono kan belak-belakan ya. Kita yang dulu tinggal di sini nggak begitu dengar begituan, kita merasa risih atau aneh gitu kan. Mereka belak-belakan gitu kan. Ini itu kan. Nah, ya saya bersyukurlah. Jadi saya bisa ketahuan Kompas ada perubahan hidup saya dan buah-buah yang dalam diri saya bertumbuh dan seperti dari bicara saya, dari respon saya, dari sikap saya ada yang berbeda sama yang dulu lah. Ya. Kita membuat Iya. terang ya. Ada pengajaran di dalam Tuhan lah gitu aja yang mendidik hidup saya sampai hari ini bisa berubah. Iya, sedikit demi sedikit. Dan bersyukur juga orang tua juga masih sehat, masih kuat, masih bisa berdiri. Ya, amin. Ya umur juga udah lumayan, 77 tahun. Wah, Bapak, Ya, bapak. Mama? Mama udah nggak ada. bulan. Ya, Tapi kalau bapak udah bertobat? belum. Waduh. Kalau papa seperti itu, orang bilang ya dia nggak ada agama. Orang bilang dia cuma tahu Tuhan ada yang esa. Saya bilang. Percaya, saya bilang kan. Mbak dalam doa. Iya, saya bilang. Iya, Tuhan tuh esa satu-satunya. Ya setiap kita sakit, saya bilang kan, kamu pegang aja. Kan papa di rumah sendiri, saya bilang kan. Setiap papa kalau bisa sakit sendirian, nah, pegang aja. Doa, karena doa itu bisa menyembuhkan dengan kuasa banget. Iya, nggak usah panggil Tuhan Yesus atau apa, yang penting panggil papa atau apalah, udah kan? Dingin, Ya. dingin. Kalau kita kan, kalau di sono, Dingin. Sana tuh. kalau di sono kan, kalau bahasa hak kan manggilnya Di dapur AC. Ken Agung. Ya, Tuhan satu-satunya. Ken apa? Ken Agung. Ken Agung. Iya. Ken Agung itu Iya. nama Dewa Langit. Iya. Ken Agung. Bukan. Iya. Ya, itu satu-satunya Tuhan. Iya. Kalau di Di bahasa. papa. Iya. Di papa menjadi Tikok, terang. tikok, tikok. Ya. Ya, saya setuju kalau memang sakit, doain aja. Iya. Kalau usah kita ke sana Anak Indonesia. nanya orang gitu kan. Pegang kita doa. Puasa ada mulut kita ada puasa tuh bilang. Pasti sembuh. Dia bilang. Dia bilang gitu sih. Nah, papa dan ini Iya. jadi terang buat keluarga. Papa. Ya. Cuma kalau yang masalah itu jalan ya, kayak jalan saya nunjukin banyak yang kang juga sih, kayak abang saya juga nggak mau, abang saya kayak abang besar, jadi ada perlawanan bahasa mereka. Saya cuma doa, ya, kamu yang doa, Iya. biar Tuhan jamah keluarga kamu, Iya. nanti Iya. mereka dan sendiri. saya juga percaya sih setiap satu keluarga yang Ya, satu percaya orang Tuhan bertobat, ya, seisi keluarganya diselamatkan. ya, saya imankan.
suatu hari dia akan mungkin nggak lewat saya, mungkin bisa lewat orang lain, Ya, mengenal Tuhan. pasti tidak ada Ya. mustahil ya. Ya. Itu aja sih. Ya. Oke, yang lain boleh? Ya, silakan. Oke, itu. Becek. Ya. Halo. Tes. Enggak dites yang bunyi. Shalom semua. Salam. Luar biasa kita masih berkumpul di tempat ini oleh kasih karunia Tuhan. Paling saya sedikit aja. Mungkin ini agak lama ya. Saya waktu itu kerja bertugas di Carrefour Bekasi. Situ ya puji Tuhan akhirnya saya sedikit membuat persekutuan situ kan. Nah, jadi pada suatu ketika kayak dongeng gitu. Jadi saya lagi mau istirahat tuh. Jadi pas di kantin saya ngeliat ada pegawai di situ lagi duduk-duduk bengong gitu kan. Nah, dia perempuan gitu. Terus saya samperin dan ngobrol, ngapain Kristin kan? Oh Kristin, ngapain? Nah, lagi duduk, lu kayaknya lemes banget. Iya nih, gua puasa. Lu sejak kapan lu puasa? Kagak disuruh pacar, katanya pacar lah. Kamu pacar lagi? Silong gitu kan maksudnya. Oh gitu. Oh, jadi disuruh puasa lu? Iya, ya lu ngapain puasa makan sama cuma gitu kan? Ya bahasa kasar gitu. Ya gak lama kemudian, iya juga ya, iya sekarang begini lah. Lu udah berapa lama ke gereja dulu kerja mulu kan? Ya singkatnya ya akhirnya dia udah gak ini lagi. Dan saat itu juga nggak lama dari situ dia semangat. Jadi setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali kan kita ada persekutuan tuh. Jadi dia kadang paling semangat nyamperin orang gitu. Jadi dalam hatinya puji Tuhan saya menjadi berkat ibaratnya ya istilahnya menyelamatkan jiwa dia. Tapi saya nggak tahu kabar sekarang ya. Tapi saat itu mungkin Tuhan suruh saya ke kanan itu untuk nemuin dia kali kan. Karena kan wajah suram itu ngapain. Akhirnya saya ngobrol akhirnya dia kembali ke Tuhan. Ya. Tapi setelah itu saya nggak tahu lagi kabarnya memang. Ya gitu. Ya intinya seperti itulah ya. Jadi memang kalau kita ikut Tuhan nggak hanya mendalami tapi juga harus menjadi berkat ya. Apa aja bebas. Dan satu lagi juga ada teman saya namanya Paul. Dia kalau kerja tuh udah kayak di bawah kaki di atas. Oh, lu gila lu kalau gue lihat tuh masuk jam 7 pulang jam 9 jalan iya tuh gini katanya kan. Akhirnya gak lama kemudian saya singkat dia sakit kuning, biasa mau kerja gitu kan masih kuning kan, udah kerja di AC gitu, keringet tambah lagi, wah ada panah kan. Ini anak nggak masuk ngapain ini kan, nggak tahu sakit kan. Tiba-tiba masuk 2 minggu kemudian, hampir 3 minggu malah matanya kuning kan. Kemana aja Paul? Sakit itu kenapa? Iya parah nih apa? Manajer gua apa semua kagak ada yang besok lah. Lalu loyalitas sama manusia lo ke gereja kalau loyalitas ya kan sekarang begini ya kecewa kayak kan. Ya intinya seperti itu, dia jadi kecewa tuh kan. Dan itu tadi pacarnya kata dia, gua putusin Tor. Kenapa? Kagak besok gua, nggak besok ya, lo juga lagi kan. Dan puji Tuhan tapi pacarnya ini dari Seberang ya. Dan gak lama 1-2 tahun kemudian akhirnya ikut Tuhan. Nemuin saya, akhirnya ikut baptisan selam di Tiberias di Gading Indah. Ya, seperti itulah. Jadi kalau kita ikut Tuhan memang kadang ada aja yang harus kita selesaikan gitu ya. Dengan kapasitas yang ada, entah di pekerjaan, entah di mana. Ya, seperti itu. Satu lagi terakhir ya untuk hari Rabu besok, kalau memang ada waktu di rumah saya ada ibadah syukur. Perayaan mantan mama saya yang ke-75. Kalau di Batak kan jubilium tuh angka keramat katanya sih katanya sih. Seperti itu kan. Jadi kalau memang Masih percaya aja lu. Loh, itu kan kata. Kita kan kebaktian kan. Seperti ya kalau memang ada waktu teman-teman dipersilakan. Ya. Alamat itu sudah saya share sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bro Wanto. Ada lagi? Baru pulang. Mar. Mario mau kesaksian Mario. Gua tahu lu mau kesaksian. Gua kan kalah terus. Dulu lah. 1, 2, 3. Sebenarnya kemarin
lewat apa ya? Lewat setiap hal coba kita belajar sesuatu. Nah, kita hari ini bisa kumpul di tempat ini, kadang-kadang kita tidak pernah menghargai ya. Oh, memang waktu ada saya di sana. Kemarin sebenarnya saya udah sampai di bandara, udah persiapan segala macam. Waktu saya check in gitu, saya kan naik Citylink, saya check in gitu. Kenapa nggak bisa? Saya langsung ke counter. Pak, saya udah 2 kali Pak ya, ini nggak bisa nih. Pak, ini bukan di Balikpapan Pak, ini di Samarinda Pak. Haleluya, dia bilang. Jadi sebenarnya waktu saya beli tiket itu sama anak buahnya Edihu itu, saya udah bilang, Neng, saya beli tiket itu pulang Balikpapan Jakarta. Udah WA-in Balikpapan Jakarta kan. Jadi dia udah beli, saya nggak terlalu cross check, jadi udah saya kantongin di handphone biasa kan. Nah pagi-pagi saya ibadah, saya udah persiapan, saya udah ngomong, bro, udah mau balik bro, gini-gini, udah naik Grab ke bandara, santai lah. Ntar mau ketemu anak, udah handphone video call, gitu kan. Pokoknya udah, perasaan udah mau nyampe Jakarta lah kan, gitu kan. Begitu check in, wah agak kesal sih. Cuma saya dalam hati belajar, Tuhan, memang manusia merencanakan kalau memang kadang-kadang ada sesuatu yang mengganjal kayak gini kita nggak bisa sampai Jakarta. Langsung saya pikir ya rugi lah, bilang Pak bisa ini mana? Oh udah Pak, kamu kasih saya 50.000, kamu terbang besok jam 2 dari Samarinda. Udah gitu aja. Akhirnya saya dari Balikpapan naik mobil ke Samarinda lagi, capek kan, keluarin duit, capek. Nah itu saya belajar sesuatu bahwa seringkali manusia kita berpikir, kita merencanakan semua ini, ternyata kalau Tuhan nggak mengizinkan, kita nggak bisa pulang. Tiket udah di tangan, kan yang nggak tahu. Saya taunya Balikpapan Jakarta, ternyata Samarinda Jakarta. Iya. Ada lambat terbang Samarinda dibilang Ada. Jadi maksudnya yang saya mau saksikan ini teman-teman ya. Kalau kita bisa hadir di tempat ini, jangan berpikir kamu hebat kok. Jangan berpikir saudara hebat. Kalau Tuhan nggak izinin nggak bisa hadir. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, pergunakanlah. Jangan handphone. Kalau nyembah Tuhan yang serius, saya orangnya nyembah Tuhan serius. Ikut Tuhan serius. Kalau nggak usah ikut Tuhan, nggak usah ikut Tuhan deh. Pantutin. Yes. Wih, tegas tapi lu. Galak itu juga habis makan babi barang jangan babi. Haleluya. Enggak loh. Andre, Oh, Paulus pulang tujuannya mau ke undangan. Iya, saya tambah. Hari ini pulang tujuannya mau kompas. Tuhan Ya, salam. lain. Tadi kebetulan dari kesaksian mengenai Pontianak ya. Saya dulu waktu di kontraktor saya pernah di sana berapa 1 tahun lebih. Tapi saya di Sungai Raya bukan Sungai Penyu. Tahu Sungai Raya? Kan Sungai Raya itu di samping itu kan ada kayak apa galangan-galangan kapal tugboat kan yang kecil-kecil di situ. Soalnya di sana banyak pabrik plywood, pabrik kaca. Jadi punya kapal-kapal tugboat kecil-kecil dan galangan banyak di situ. Kebetulan saya kan dari belakang dari mesin kapal. Jadi saya di sana 1 tahun lebih. Nah Sungai Raya terus saya sampai ke Darit, tahu Darit? Darit itu sampai Antikom sampai di Kucing itu. Itu daerah itu saya sudah pernah sampai ke sana tuh. Dari itu Ngabang. Ya? Ngabang ya, Ngabang kan ada cabang 2 nih. Kanannya ke Sintang ya, kirinya ke Darit. Itu daerah situ saya pernah sampai masuk di itu, sampai masuk di Kucing. Jadi Sungai Penyu juga kan dia di sebelahnya ya. Kalau di itu. Kalau Ciliwung jauh. Ciliwung. Pokoknya saya kerja di sepanjang sungai itu tuh, Sungai Kapuas. Sungai Kapuas di Pontianak. Jadi memang di sana banyak sekali ada pekom-pekom kecil di situ banyak sekali Pak. Sampai di itu tuh di dia kan itu banyak tuh pekom. Ajak ini Jadi kemarin Pai. harus penginjil di sana tuh Pak. Besok khusus. Banyak sekali, banyak orang Chinese dengan orang Melayu sama-sama banyak kayak gitu ya. Jadi banyak Muslim dan banyak itu Buddha, agama Buddha di sana gitu. Tapi kadang-kadang juga saya suka ikut ada satu pendeta namanya pendeta Ginting, dia punya istri orang Amerika, dia penginjil, bapaknya penginjil, jadi tinggal di situ karena kalau saya ada waktu kita bisa penginjil sampai di itu tuh, sampai menyeberang ke Rasau sana ke daerah-daerah itu, ke Darit itu. Ya luar biasa kalau di Pontianak. Apalagi kalau mereka punya ulang tahun itu sudah makan lampung gitu. Apa itu? Ya itu saya kesaksian untuk menambah kesaksian beroda nih. Tuhan berkati. Ada lagi? Udah Pak, Pak.
Paulus. Masuk. Mondor kanan dari Iya. Abang. Nanti dalam Bro. langsung ke beton. Ke Sanggau Cinta. Iya, Sanggau Cinta. Dari itu kanan. Iya, kalau kiri itu Binyu. kanan Masuk. dari jalan. Bisa nggak bisa Hah? bisa nggak saya bantu saya? Oh, nanti di itu. Di close aja. Tadi close. Kalau sudah Binyu itu Yes. Mario. Oke. Nggak ada ya? Oke, saya yang terakhir. Kemarin kan kita Haleluya. Ya, saya minggu kemarin Kompas di Semper. Emang kebenaran apapun, kebenaran itu sebagai sejati itu kadang-kadang kita tuh nggak punya nggak punya satu bentuk iman yang teguh ya. Kemarin terjadi ada beda pendapat lah ketika diutarakan ada seseorang mau dibantu bikin SIM, terus ada di situ ada beda pendapat. Saya bilang kalau mau bikin SIM harusnya nggak boleh nembak, ya kan? Harusnya bikin sendiri, ya kan? Kayak saya, Bro Nempri, Dayan, kami bikin sendiri nggak boleh nembak. Tapi ada situ ada beberapa Tuhan bilang boleh nembak. Nah, di situ ada semacam beda pendapat. Ya, saya bilang kalau kita di pria tuh dosa adalah dosa. Apapun itu kita nggak kompromi, nggak boleh berdasarkan asas kepentingan, nggak boleh apapun itu ya dosa. Wah, ini karena kepentingan ini boleh. Oh, berarti semuanya karena kepentingan kan? Jadi di situ ada beberapa orang yang tidak sependapat, makanya saya tidak menabur. Ya, saya bilang kalau manual bikin nggak nyogok, saya yang backup sama teman saya 2-3 orang. Tapi manual maksudnya resmi, nggak pakai nyogok. Tapi kalau mau nyogok sampai 600, saya bertiga angkat tangan. Ya, hasil diskusi ternyata yang menang yang nyogok, karena si Protoping itu bilang kalau saya nggak bikin SIM, takutnya kalau bikin manual kan ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan baru selesai kan. Dia takut. Saya bilang, Le jangan takut, ya kan? Coba dulu. Iya, saya bilang itu, terus kata dia, coba Le kayak saya gimana? Nanti saya berarti gimana? Le jangan ngomong begitu, nanti Le dapat SIM, emang Le bisa jamin kerja di situ bagus? Emang Le bisa jamin kerja di situ sukses? Atau kebalikannya kan tidak tahu, kan itu rencana Tuhan, ya kan? Lebih baik ikuti rencana Tuhan, jangan bilang rencana kita mau dapat SIM, kita mau kerja. Kalau kerja gimana? Akhirnya ada silip berganti beberapa gembala, ada yang A, ada yang B. Ternyata yang A itu yang nyumbang semua tuh, yang A ya. Maaf Pak, itu bukan di Semper, di Babelan ya. Di Babelan, sorry, di Babelan. Yang menabur itu semuanya yang kalau si Pak Arthur bilang dosa korporat. Dari orangnya, dari yang nyumbang, yang bikin, polisi, sampai jadi kan dosa korporat. Saya bilang kalau dosa korporat saya angkat tangan, silakan. Ya udah, akhirnya beberapa gembala bilang kesaksiannya begitu, bilang ya saya nggak sebut namanya lah ya, kurang etis. Saya bilang Bapak jangan berdasarkan pengalaman bikin SIM, tapi berdasarkan kebenaran. Kalau berdasarkan pengalaman repot, kebenaran didasari dengan pengalaman repot. Ya kalau pengalamannya positif nggak apa-apa, pengalamannya negatif. Jadi teman-teman, ya saya cuma mengingat aja kemarin terjadi beda pendapat lah. Nah, menurut teman-teman itu sekali aja ya, boleh nggak kita nembak bikin SIM? Gua ngobrol bro. Boleh. Gua kan nggak pernah tahu masalah. Iya. Cuma nyumbang cuma beban, anggap aja. Apa? Tapi lu lihat gua chat bukti gua, kan gua curiga nih kok nilainya gede. Iya. Nah, sebelum ngomong ini, saya udah omelin si Tobing. Semenjak Pak Markus, saya kan ngomong kan dia si Efraim kan tembak di grup kan, TP3 kan. Gua sengaja nyindir si Tobing. Lu semenjak kerja dari Pak Markus, itu kan dia ada masalah. Nggak pernah kompas, nggak pernah gereja, gua nggak tahu gereja nggak ya. Kenapa dibantu? Nggak, denger dulu bro. Gua ngoceh nih, gua ngoceh ke dia, gua ngoceh di grup, bukan ngoceh di berdua ya. Karena memang gua mau ngomong ke Tobing, kan gua nggak tahu masalahnya bro. Iya. Nah sekarang uang kan hampir terkumpul, gua udah mau bilang Dayan, uang jangan kasih dia itu. Saya kan ada keluar duit, saya kan mau ngomong dong, ini jangan sogok, karena lu gak ada duit. Selama itu kerja gimana? Nah, ini nyambung lagi ke teman saya satu lagi.
empat mata. Saya bilangnya, hei bro, lu kan punya anak, jangan komsel, kompas sana sini. Memang lu gak ada kerjaan. Kalau kerja itu dari jam 8 sampai jam 6, di luar itu jangan ada pelayanan, lu udah hidup susah. Gue jujur ngomong, gue telepon dia ngomong empat mata. Lu udah hidup susah, gue bilang, bro, lu kerja yang benar. Kenapa? Kalau orang kerja tuh gini loh, jangan tengah-tengah jadi kita nggak excellent, gue bilang. Nah, teman gue pernah tegur gue, kalau kita mau kerja yang benar ya, bisa kerja jam 8 nih, jam 5 pulang. Nah, dilepas dari situ pelayanan mau jungkir balik terserah. Memang kalau kita lagi kerja tuh bukan ibadah. Kalau anak istri kita kurang duit, kita nyusahin teman kita, itu ibadah nggak sih? Gue ngomong keras, gue ngomong ke teman gue, sorry deh bro, lu komsel mau kompas banyak tuh tujuan lu apa? Oh oke lah, gue bilang bisa ditoleransi. Maksudnya gini loh teman-teman, kita jangan berdalih, gue gereja, gue kompas, ini rohani. Kalau di rumah dikerja dari jam 8 sampai jam 5 tuh nggak rohani. Di kantor, saya punya teman satu nih, Kerja itu ibadah juga. kerja tuh sembarangan tuh, datang jam 9. Kalau nyumbang dia tuh orang, gue cuma bilangnya bro, lu punya hati yang bagus. Tapi kita kerja ini jam 8, lu datang jam 9 jadi berkat, gue bilang. Enggak jadi berkat. Nah, tadi gue di mobil gue udah WA ke Dayan, bro. Setahu gue, ini kalau kita resmi murah, kenapa jadi duit mahal? Ini nembak ya? Gue ngomong lo di grup lo, baca di Belanda. Si Efron kan nanya kan, maksudnya gue gini. Saya kan nggak tahu masalahnya seperti apa, bro Andre. Kalau ada gue untuk gas lo. Apalagi hamba Tuhan, kita malah kompromi soal ini. Tapi sekarang terkumpul duit, bisa dong pakai cara yang resmi. Iya. Pakai cara yang resmi saya besok telepon Dayan. Jangan udah yang kita tolongin nggak tahu apa. Iya. Orang ini jangan kita didosa Iya. rame-rame. Gue baru tahu nih ngomong nih bro. Betul. Gue terima kasih, ntar pulang lu traktir gue makan ya. Iya. Itu kan si Lettery bilang, Le jangan ngomong gitu, bikin manual. Le nggak kayak saya, nanti saya gimana? Saya bilang bukan gitu. Le yang harus mikir, Le itu jangan ambil bagian Tuhan. Ya, emang Le dapat SIM terus Le bisa kerja terus Le bisa dapat bagus, kan nggak juga? Ya bener juga. Ya kan dia jangan salahkan. Kok kalau saya nggak bikin nembak, nanti saya nggak dapat kerja nih. Kalau ikutin Le manual kan, nggak tahu 2 hari, sebulan, 3 bulan saya kehilangan kesempatan. Saya bilang, dengerin, kesempatan yang Tuhan itu bukan sekali, berkali-kali. Jangan ambil bagian Tuhan, jangan jadi Tuhan atas hidupmu. Gitu. Jadi kita semua berunding. Terus saya putuskan kami bertiga tidak. Dosa adalah dosa adalah masalah. Nggak mau apapun, jangan besar pengalaman, nggak boleh. Masa kesaksian sebenarnya besar pengalaman lu buruk boleh buat pendeta yang terhormat semuanya. Tapi ini adalah kebenaran. Jangan besar pengalaman. Oh saya dulu nembak, terus ikutin yang nggak boleh, itu salah. Jangan ikutin lagi, gitu kan? Nah menurut teman-teman ini satu menit aja, boleh kan nembak? Bikin SIM. Oh sananya boleh enggak kan udah nggak boleh bro. Ya kan nggak apa-apa. Coba tahu bisa tidak boleh. Kalau mati nggak boleh. Ya? Lihat juga gini bro, kalau kitanya berwaktu, ya boleh. Nah. Berwaktu dong. Jadi ya. Nah, sebenarnya ini kan kalau nembak SIM itu sebetulnya kan kita lihat situasinya, ya situasinya ya kita bilang ya, nggak apa-apa. Nah situasinya. Nah, sekarang posisi si A ini nggak punya duit, itu juga bantuin orang, ya kan? Harusnya dia secara resmi kan murah, kan nggak punya duit. Nah, masalah Kalau bantuin dia nembak, dia suruh dia mau aja. Karena itu Ikutin dulu maksudnya Pak. Ikuti proses. Gini, Ikutin dulu. gini saya mau dan bisa diterima nih. Saya juga nyumbang 50.000, tapi dulu sama yang jalanin list. Saya bilang begini, apa yang saya bilang yang nyebarin list itu saya forward ke beliau. Itu di listnya itu nggak ada nama yang dituju. Cuma hanya kami pengurus persempatan salah satu teman kita. Itu terselubung bahasanya. Apalagi mulai iya kan dulu. Akhirnya kan dia terima nasihat saya juga sih, tapi sebelum ngebantah. Nah itu yang pertama. Akhirnya kita tahu siapa Tobing kan. Nah itu yang kedua, saya juga udah terlanjur dibiarin aja. Karena kita nggak tahu ngapain diambil, itu biarin aja lah. Buat uang sakunya gitu ya. Ngambil. Iya maksudnya, nah itu yang kedua. Terus berikutnya antara nembak sama enggak nih ya. Antara nembak sama enggak. Itu dia kan target 6,5 ya. Bikin SIM itu SIM A paling banter pego. Gue udah buktiin sendiri. Dia juga udah buktiin sendiri. Ngurus sendiri Berkali-kali. Gue sampai 5 kali gagal. Mohon maaf nih, saya punya duit loh.
Bukan sombong, saya bisa nembak, tapi nggak mau. Kalau sumpah kita pinter. Gua di teori sekali gagal karena komputernya rusak. Minggu depan balik lagi, langsung jadi. Yang di teori, yang di prakteknya agak susah 5 kali. Halus karena memang niatnya nggak mau nembak. Nah, dia targetnya 6,5. Dia ada 2 cara. Dia mau ke biro jasa atau mau langsung ke oknum, itu aja bedanya. Nah, dia mau ke biro jasa apa mau langsung ke oknum. Kalau bicara oknum itu para polisi calo yang di lokasi ya, oknum lah ya. Mohon maaf nih kalau saya salah ngomong, kan banyak yang kita juga sama tahu. Nah, oke. Nah, itu saya juga dulu pernah gitu ya, waktu bikin mulai begitu. Tapi kalau bicara biro jasa, selama mereka punya izin resmi untuk menyelenggarakan itu, membantu orang, nah disinilah letaknya. Itu yang pertanyaan tadi, itu nembak apa bukan. Sementara itu dilindungi oleh hukum, gitu aja. Tapi kalau nembak di oknum enggak. Tapi kalau biro jasa yang resmi, yang memang sudah ada kerjasama sama polisi, itu statusnya bagaimana? Ibarat bank sama rentenir. Bank juga ngerentek, bahasa kasarnya, bahasa halusnya bunga. Kalau rentenir kan riba, lebih ini. Rentenir kan dinaungi hukum, bank dinaungi hukum. Yang mana yang resmi? Beda itu doang, berkhidmat aja. Tapi dalam hal ini teman kita si Toping, kita jangan kasih dia nembak. Duitnya terlalu masuk, ya normal-normal aja. Gini. 200.000 lah paling mahal buat dia makan sekalian. Sebentar. Kalau bisa uang itu langsung diserahkan ke biro jasa. Soalnya bahaya. Kalau dia nanti sama Dayan, dan tanggung jawab. Ya, maksud saya gini loh, kenapa di situ nggak ada nanya nembak atau bikin manual? Ya kan, Ryan? Di situ nggak ada nanya kenapa nembak atau bikin manual. Di grup pada semua. Kok nggak ada yang nanya? Saya diem aja. Kok nggak ada yang menerima nih orang nih? Mau nyumbang aja, menjadi pahlawan siaran semua. Tanya nih buat apa nih? Maaf nih buat apa nih? Bikin apa nih? Gitu kan? Saya mah diem aja. Gitu ya. kalau sama Pak Dayan, ya kasihlah ya standar 150. Saya mau bilang manual, 200 saja. Dia jangan bilang nanti kalau saya nggak terima gimana? Ulang. Itu urusan yang kamu. Iya, berdebat sama teman. Udah pasti hari ini kamu bisa kaya kan enggak juga, gitu ya. Oke, kita bahas lagi nanti ya. Oke, mungkin mau ngomong 1 menit. Pasti bisa bersaksi. Boleh. Halo Lia. Wah, ini mantap nih 2 jam nih. Bersaksi ya. Bersaksi ya. Saksi yang nggak nyambung SIM ya. Jangan panjang. Kemarin tanggal 20 ya, istri saya kecelakaan. Kan 22 kan di Imlek. Dia kerja ke kantor, kesenggolan. Jadi skenario ini saya kurang paham gimana. Akhirnya istri saya jatuh, ketimpa motor dan kakinya sobek di sini. Puji Tuhan di ronsen ya mungkin tulangnya agak sedikit bergeser. Ya pikir istri saya kan udah mau pulang nih. Ternyata nggak boleh. Dokter bilang ini harus dioperasi, kalau enggak besok lama sakit. Ya udahlah, datanglah dari gembala saya, penderitanya kan dia jemput dibawa ke Elizabeth. Ya di situ katanya hari ini operasi, besok langsung pulang. Puji Tuhan memang dioperasi, digip sama dia, jadi saya nggak ada implekan dari akhirnya, jadi nggak jadi imlek. Jadi puji Tuhan sekarang udah mulai. Udah coba jahitannya. Udah belum ini. Udah bisa jalan pemulihan. Ya, pakai tongkat kemarin, pakai tongkat. Pemulihan. Jadi ya kejadiannya tanggal 20, Imlek tanggal 22. Ya mau gimana lagi, namanya musibah kita nggak tahu. Tapi nggak main-main loh kalau karena kecelakaan gitu. Hanya kita lihat cuman segitu aja, tapi lumayan hampir 30 juta itu. BPJS. Kita pakai BPJS. Asuransi. Oh, 100 Dan dilanjutin ya. Promosi asuransi dan Gimana? promosi asuransi dan lanjutin lama. Oh jangan. Nanti. Ntar mereka pusing dari duitnya. Nggak mau saya. jadi sekarang udah tahap penyembuhan, tapi bersyukur. Semenjak itu kan saya kan sama istri saya kan ada agak deketan gitu, karena saya kan si Ayan bilang ya ada ini kesempatan kamu mengurus istri biar gak dekat. Jadi saya juga yang ngantarin dia ke rumah sakit. Suatu hari dia maksa berjemput, dia mau. Saya ajak dia makan, kalian saya bilang ambil poli klaim saya. Jadi hati saya rasanya senang banget. Iya, jadi dia gitu. Tambah cinta sama Yuna. Hah? Harmonis. Ya agak mendingan lah, agak dekat lah. Tapi
ya tadi kan agak jauh, tapi sekarang agak mendem. Jadi ini kan ya mungkin kan ya tugas saya apa dia gitu. Jadi belum ada belum jahit lagi. Belum buka jahitan. Mungkin lagi. Ya, puji Tuhan. Nggak ada terlalu parah. Semoga berkati. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bro Andre Lambang, mari kita menyanyi lagu Engkaulah Tuhan ku setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kan yang kupegang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kan yang kupegang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, yes, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, yes, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Engkau berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, yes, katakan hadirat posisi lagi, Engkaulah Tuhan. Setiap ragu ada lambang Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami percaya kiranya kami semua pria-pria Engkau, tentara-tentara Engkau ada di tempat ini karena kasih karunia Engkau. Karena kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kiranya hamba-Mu ya Tuhan mau menyampaikan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Kiranya yang di tempat ini maupun hamba-Mu ya Tuhan bisa mau mendengar ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, karena firman itu pedang bermata dua ya Tuhan.
Hanya di dalam darah dan kuasa. Jadilah murid-murid yang mau taat ya Tuhan untuk mendengar ya Tuhan. Hanya di dalam darah dan kuasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. One, two, three. Selakin. Iya saya. Bisa nyanyi. Sudah siap. Puji Tuhan. Saya sebetulnya sedang radang sakit. Perut saya juga nggak bagus, tapi saya percaya. Kebetulan besok saya mau tugas keluar kota lagi. Tapi saya percaya karena kasih karunia Tuhan. Saya mau mencoba men-sharekan, saya bukan pengkhotbah, tapi saya sebetulnya hanya pengajar ya. Tapi saya coba mengevaluasi satu dengan yang lain. Selama pertobatan, di bawah 5 tahun, coba tunjuk tangan. Siapa yang di bawah 5 tahun? Di atas 5 tahun sampai 10 tahun? Wah. Di atas 10 sampai mungkin 20 tahun? Maksudnya usia ya Pak? Usia? Ya. Usia maksudnya? Pertobatan. Lamanya bertobat gitu? Ya, namanya bertobat. Pertobatan apalagi baru. Pertobatan. Oh, jadi beda. Pada waktu kita bertobat, mengaku bahwa Yesus itu bahwa adalah Itu yang baru ya? ya, ulangin ya, ulangin. Yang 5 tahun ke bawah. Yang mengikut Yesus gitu maksudnya. Yang bertobat. Yang baru. Bertobat. Iya, terima Yesus. Iya, bertobat. Yang mengenal. Kayak saya kan 2008 bertobat gitu, saya 2008. Yang 10 tahun, 5 sampai 10 tahun. Yang 20 tahun, 20 tahun. 98 saya kenal Yesus. 10 antara 20 tahunnya. Yang 20 tahun ke atas, wah senyum semua. Puji Tuhan. Ya. Ini 40 tahun. Saya ingin contekan. Bro, itu video 40 tahun. Dalam hal berapa kelamaan kita menjadi pengikut Tuhan, berapa usia yang kita harus, ini adalah yang mau saya siapkan. Yang pertama adalah apakah menjamin sudah dewasa rohani? Pertama, nanti buat sharing ya. Saya hanya sebentar Pak, karena suara. Kedua, apakah realita kondisi sekarang sesuai dengan usia pertobatan itu? Misalnya 5 tahun bagaimana, 10 tahun bagaimana? Ya, ya. Karena saya sharingkan itu menjadi dewasa rohani, menjadi tua dan menjadi dewasa. Menjadi tua adalah usia yang ditambahkan, setuju? Tapi menjadi dewasa rohani adalah keputusan. Seperti di 1 Korintus 11 ayat 13 dikatakan bahwa kita harus meninggalkan kekanak-kanakan. Ya. Jadi kedewasaan rohani tidak bisa dikatakan sebagai patokan bahwa kita itu pelayanannya sudah banyak, jam terbang pelayanan hebat, terusnya kita menjabat jabatan yang bagus, terusnya juga kita terkadang kita suka merasa bahwa kita itu tidak mampu untuk melayani, tidak mampu bergerak, tidak mampu bagaimana supaya kita yaitu kecenderung kedewasaan kerohanian. Ya. Yang karena apa? Dewasa rohani adalah suatu keputusan. Dewasa rohani adalah kembali lagi kepada apa yang kita mau. Bukan apa yang kita mau, tapi Tuhan yang mau. Ya. Nah, apa sih dewasa rohani? Mari kita baca Efesus. Batunya. Es. Itu yang itu. Putus juga. Dites coba, dites. Tes. Ya. Ini udah boleh juga. Ada. Ada. Saya suara salah, kalau nggak saya nggak usah pakai mic. Jangan, nggak kedengeran.